itulah salah satu contoh. Walaupun di sebagian tempat bermain game itu perlu, tapi kalau sudah berlebihan, seperti yang saya katakan tadi, itu mengganggu dia untuk mencapai cita-citanya. Itu salah satunya. Kemudian hal tersebut juga bisa memberi gangguan mental, gangguan jiwa. Dia sering emosi, tidak mau mendengar lagi ketika dikasih tahu dan lain sebagainya. Nah, itu dampaknya terhadap anak kita. Makanya kami sangat perlu sekali opa dan oma, bukan kami tapi daerah kita, wilayah kita ini, sanginya ini membutuhkan oma dan opa untuk bertindak, tidak sebagai penonton, tetapi sebagai orang yang bertindak, orang yang turut serta dalam mengintervensi masalah kesehatan ini. Jadi masalah kesehatan ini luas. Itu baru sedikit tentang anak-anak, tentang game, tentang internet. Belum lagi dia masuk ke pornografi, onani, masturbasi. Kita harus sama-sama menjaga ini supaya jangan mereka habis waktunya atau terkuras mentalnya dan otak mereka jadi rusak karena pornografi dan masturbasi dan lain-lain, onani. Nah, jadi itu semua tidak ada lagi hal yang tabu kepada kita karena itu sudah dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan. Kemudian tidak lepas dari situ, masih banyak lagi masalah-masalah lain seperti gizi dan lain-lain yang akan kita sampaikan. Nah, ini nanti kita harapkan peran serta dari opa dan oma. Nah, setelah dari anak-anak tadi, masuk lagi di pekerja. Pasti di sini ada yang punya menantu, orang tua dari umur 30 sampai 40 tahun yang masih bekerja. Nah, kenapa kita ini berikan kepada opa dan oma supaya pekerjaan ini jangan dipandang sebelah mata? Karena pekerjaan ini juga akan memberi dampak kepada keluarga kita. Misalnya kalau tulang punggung keluarga atau kepala keluarga itu sakit, otomatis seluruh ekonomi akan lumpuh. Kemudian urusan rumah tangga akan lumpuh. Apalagi kalau ibu yang sakit, maka harusnya tak urus dan lain-lain. Oleh karena itu pekerjaan ini perlu diperhatikan juga. Dan kami di Puskesmas memang memfokuskan juga salah satu program upaya kesehatan pekerja. Dan pekerja yang kami fokuskan sekarang adalah pekerja nelayan dan buruh. Nah, tidak menutup kemungkinan pekerja-pekerja yang ada seperti di kantor lurah, pekerja-pekerja yang ada di kelompok, misalnya kelompok bas, kelompok tukang, bisa. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok tukang di sini, boleh membuat satu kelompok dan kami akan turun untuk periksa kesehatan secara berkala. Selama sebulan atau 3 bulan sekali kami turun periksa kesehatan dan memberikan penyuluhan tentang atau informasi tentang bagaimana cara kesehatan kerja yang baik. Banyak hal seperti misalnya tempat duduk. Dalam pekerjaan kita kalau hari-hari kita duduknya tidak baik, pasti akan berpengaruh pada tulang belakang kita dan pinggang. Akhirnya kita jadi sakit. Jadi belum saatnya kita tua sudah. Ya, jadi contohnya seperti itu. Belum lagi tempat bekerja kita ada yang merokok misalnya. Kita tidak merokok, tapi orang di sekitar kita merokok. Akhirnya kita ikut mengisap-asap rokok. Akhirnya kita yang tadinya tidak berisiko untuk darah tinggi, akhirnya ada risiko untuk darah tinggi, hipertensi, dan lain-lain. Karena tercemar dengan asap rokok. Nah, hal inilah yang kita kembangkan supaya memang betul-betul kita dari tadi yang ibu hamil sampai di pekerja ini semuanya terkontrol, bisa diawasi dengan baik kesehatannya dengan baik sehingga kita bisa maksimalkan potensi atau produktivitas anggota keluarga kita. Nah, sampai di pekerja tadi ini kan usianya dari sekitar 20 sampai 40 tahun, 50 tahun. Nah, sekarang kita masuk di kelompok lansia. Kelompok lansia ini juga salah satu yang perlu kita perhatikan. Masih banyak masalah karena saya yakin dan percaya bahwa lansia yang hadir saat ini mungkin baru 4/5 mungkin dari lansia yang ada di zona 1. Jadi masih sangat kurang partisipasi dari oma yang ada di zona 1 dalam kelompok lansia. Jadi ini juga salah satu yang kita harapkan. Kita inginkan bahwa opa dan oma walaupun usia sudah tua, tapi semangat masih muda, masih ada semangat. Jadi selama raga masih di kanan badan, masih ada semangat dan produktivitas yang bisa dilakukan. Jadi kita tidak hanya sebagai duduk-duduk atau tinggal terbaring lemas, tapi kita bagaimana caranya mengupayakan supaya opa dan oma masih tetap kuat, masih tetap bisa beraktivitas, masih bisa produktif, dan terutama masih semangat untuk menghadapi hari-hari di masa usia lanjut.
Nah ini yang dari kelompok ibu hamil masuk kelompok balita, kemudian kelompok anak-anak, pekerja, dan lansia. Jadi mulai dari dia